Di sini kita akan membahas mengenai MPDSR, Maternal and Perinatal Death Surveillance and Response, atau yang kita kenal dengan pengawasan dan respon kematian ibu dan perinatal. Di sini saya akan membahas mengenai definisi, tujuan, prevalensi, target, quality of care, peran tenaga kesehatan, dan juga elemen penting. MPDSR merupakan sistem yang mengukur dan melacak semua kematian ibu dan perinatal secara real-time, membantu memahami faktor-faktor mendasar yang berkontribusi terhadap kematian, dan mendorong serta mengarahkan tindakan untuk mencegah kematian di masa mendatang. Bentuk pengawasan berkelanjutan ini menghubungkan sistem informasi kesehatan dan proses peningkatan kualitas dari tingkat lokal hingga nasional, memungkinkan identifikasi rutin, pemberitahuan, kuantifikasi, dan penentuan penyebab kematian ibu dan perinatal, dan merupakan informasi yang berguna untuk membantu menanggapi tindakan yang akan mencegah kematian di masa mendatang. MPDSR juga mendukung pemberian perawatan kesehatan ibu dan bayi baru lahir yang berkualitas. Kematian ibu dan bayi baru lahir dapat dicegah melalui akses terhadap pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi yang berkualitas bagi ibu dan perinatal. Pengawasan dan respon kematian atau MPDSR dapat menyediakan alat untuk mengidentifikasi penyebab kematian ibu dan perinatal yang kemudian dapat dicegah dan direncanakan untuk menerapkan tindakan untuk menghindari kejadian tragis serupa di masa depan. Tujuan dari MPDSR yang pertama, untuk memberikan informasi yang secara efektif memandu tindakan segera dan jangka panjang untuk mengurangi angka kematian ibu di fasilitas kesehatan dan angka kematian komunitas dan perinatal di fasilitas kesehatan. Tujuan yang kedua adalah menghitung setiap kematian ibu dan perinatal, sehingga memungkinkan dilakukannya penilaian terhadap besarnya angka kematian ibu dan perinatal, serta dampak tindakan yang diambil untuk menguranginya. Components of MPDSR meliputi identifikasi kasus, mengumpulkan informasi, analisis hasil, rekomendasi untuk tindakan, evaluasi, serta perbaikan. Prevalensinya, setiap tahun 70.000 wanita meninggal karena pendarahan hebat saat melahirkan, yang dikenal sebagai pendarahan pasca persalinan atau pendarahan postpartum. Penyebab utama kematian ibu di seluruh dunia. WHO merekomendasikan sejumlah intervensi penting yang jika diterapkan dengan tepat akan memberikan dampak transformasional bagi ibu hamil di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Maternal Mortality and Projection to 2030, angka kematian yang ditargetkan pada 2030. Jika dilihat dari grafik tersebut, angka kematian ibu telah menurun selama beberapa tahun terakhir. Namun, jika kita lihat dan ketahui bahwa target tersebut tidak mungkin dicapai. Target SDG untuk mencapai angka kematian ibu kurang dari 70 pada tahun 2030 kemungkinan tidak dapat tercapai karena sekitar 50% kasus kematian ibu yang terjadi di negara-negara rentan dalam hal ini juga berlaku untuk angka kematian bayi baru lahir. Artinya, angka kematian ibu dan bayi saling berkaitan satu sama lain. Quality of care atau pelayanan yang bermutu dalam bidang kesehatan berarti pelayanan yang aman, efektif, tepat waktu, efisien, equitable atau adil, people-centered atau berpusat pada masyarakat, dan memberikan hasil kesehatan yang diinginkan masyarakat. Quality of care house maternal and newborn deaths and stillbirths. Diperkirakan sekitar separuh kematian ibu dan 58% kematian bayi baru lahir dapat dicegah dengan layanan kesehatan yang berkualitas. Peran tenaga kesehatan, khususnya dokter, bidan, dan juga perawat, yang pertama adalah mengidentifikasi kematian ibu dan perinatal di rumah sakit. Yang kedua, beritahukan kematian tersebut kepada penanggung jawab atau dokter. Ketiga, lengkapi formulir MDR dalam waktu 24 jam dan formulir PDR dalam waktu 72 jam setelah kematian dengan koordinasi staf yang merawat. Terakhir, mendukung MPDSR untuk meninjau kematian ibu dalam waktu 72 jam dan kematian perinatal setiap bulan. 7 elemen penting pelayanan kesehatan. Yang pertama, akses cepat dan terbuka.
Karena semakin banyak orang mengakses sistem perawatan kesehatan, tentu saja kita harus memastikan bahwa aksesnya mudah, cepat, dan juga terbuka. Yang kedua, perawatan komprehensif untuk seluruh orang atau keluarga. Yang ketiga, budaya ketahanan dan pemulihan. Yang keempat, perawatan berbasis hasil, artinya kita semua harus fokus pada hasil, di mana keselamatan pasien dan kepuasan pasien adalah hal terpenting. Yang kelima adalah layanan bernilai tinggi, artinya kita dapat fokus pada peningkatan praktik perawatan pasien dan terus meningkatkan praktik di garis depan. Yang keenam adalah layanan pelanggan kelas dunia. Semakin banyak staf yang mampu mengenali berbagai tingkat eskalasi dan merespon secara profesional dan tepat dengan fokus pada kolaborasi dan kerjasama sebanyak mungkin, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepuasan pasien. Yang terakhir adalah keterlibatan dan kesejahteraan staf. Demikian yang dapat saya paparkan, semoga bermanfaat.